Gimana kalau begini? Saya dan Master Limbat kita coba untuk menengahi. Saya ajak Marcel ke sini, panjenengan coba ajak Gus Samsudin. Kalau berbicara gaib, Master menyatakan 1000% ada. Dan Master sangat meyakininya dan Master bisa membuktikannya. Master membuktikan keberadaan dan memastikan kebenaran tentang santet. Dan Master mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk jadi target sasaran santet. Master membuka diri, membuka tempat, membuka ruang. Kalau mereka bersedia, dua-duanya duduk ngopi bareng di sini. Oke. Itu satu hal ya. Itu satu hal yang positif. Dan itu juga makanya kemarin kenapa kok pas saya sebenarnya ini semua terjadi itu sangat spontan. Baru kemarin banget saya nelpon ke Master Limbat, iseng aja ngobrol, Mas, menurut panjenengan gimana tentang apa yang terjadi? Terus Master Limbat, ayo langsung kita ngobrol aja di sini karena saya juga punya pandangan yang sama tentang ini. Ntar dulu Pak Den, mohon maaf nih, ada yang saya ralat. Apa tuh? Emang Master Limbat bisa ngomong? Bukan, kan saya kan baca telepati. Oh iya, aduh, ini kadang-kadang saya, aduh. Iya lah, kalau orang lain dengar itu saya speakerphone. Ya. Ini editor saya dengar, ya. Kedengar semua. Nah, ya itu makanya. Saya dapat gitu loh. Tapi begini loh, kalau saya yang gini, seperti ini kenapa butuh kamu, Adi? Karena saat Master ini bicara, kalau saya yang ngomong, orang akan curiga itu opini saya. Tapi betul, saat itu disampaikan ke seseorang yang bukan pemilik channel, saya bisa mendengarkan. Betul. Itu. Jadi, ini buat teman-teman ya, nanti baru di sini nih Master Limbat juga ngomong tadi ya kan. Dan isyarat-isyarat dari Master Limbat, kalau kalian tahu itu sebenarnya tadi ada isyarat yang sangat-sangat jelas sekali siapa yang dan apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. Ya, dan sebenarnya kembali ya yang disampaikan oleh Master ini bukan pergerakannya yang ingin dihentikan. Yes. Karena kita tahu juga bahwa Marcel pun di sini itu bukan artinya menyerang personalnya. Betul. Tapi apa yang dilakukannya. Betul. Dan kalau mungkin kita bisa bilang ya ada satu hal yang sangat-sangat akhirnya menjadi polemik di sini adalah saat yang bersangkutan ini tadi, si Gus ini tadi mengunggah satu hal yang kalau menurut saya ini sifatnya kan privat ya. Oke. Penyembuhan, penarikan sesuatu, tapi dinaikkan ke ranah ya publik seperti itu. Artinya kan orang lain bisa mengomentari. Nah, terus kemudian saling adu komentar. Saya kira masyarakat di sini yang paling kalau seandainya ini tidak selesai akan dirugikan dengan polemiknya ya. Iya. Tapi kalau ini selesai, jelas nanti akhirnya bagaimana sikap apa yang diambil, akhirnya masyarakat ini akan ya mendapat jawaban. Oke. Tapi berdasarkan Pak Den sendiri nih, menurut Pak Den, apakah sebenarnya ini sudah disetting atau direncanakan oleh mereka berdua? Oh, kalau saya enggak. Saya lihat ini adalah satu hal yang memang ya tadi ini terjadi itu sebenarnya sudah jauh hari. Tapi momennya ini sekarang. Tapi ini kalau kita menyadari loh, kalau kita berpikir, ini jadi seperti simbiosis mutualisme loh. Kenyataannya ya, dua-duanya itu naik. Lah kan saya bilang itu tadi. Dua-duanya masuk ke publik. Enggak dua-duanya diundang ke TV. Enggak dua-duanya. Kita membahas ini pun, nama kita ini juga orang akan ingat lagi. Ya kalau Master Limbat kan orang masih ingat nih. Nah, tapi tadi yang saya di sini itu garis bawahi adalah, ini kan hal positifnya. Tapi menuju positif ini jangan ada korban-korban itu dalam artian hal-hal negatif yang terjadi yang tanpa kita sadari itu. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kayak misalkan nih, kita buka restoran, bikin bakso, enak banget. Pas hujan kita memberikan ke orang-orang makan enak dan sebagainya. Terus masyarakat setempat itu happy karena dapat bakso yang enak dan karyawannya juga dari situ. Tapi kita nggak boleh lupa, limbah yang dibuang pun itu nggak boleh sampai akhirnya mengotori. Betul. Karena saat sesuatu yang baik itu diciptakan, banyak hal-hal yang juga ya ini tidak sebaik hal yang diciptakan, ini tercipta. Nah, ini Pak Den, tapi kita menyadari atau tidak, ya kan? Akhirnya secara langsung atau tidak langsung Pak Den, banyak orang-orang lain
yang terprovokasi oleh kasus ini. Betul, karena apa? Iya dong. Itu orang tidak mendapatkan gambaran yang penuh. Nah, Mereka itu. cuma baca judul, lihat thumbnail, Nah. mereka terprovokasi, akhirnya langsung mendukung secara buta. Nah, Nah, ini yang disayangkan. ada seseorang yang pro banget dengan Marcel, ada seseorang yang pro banget dengan Gus Iya, Samsudin juga. betul. Ya Ya, kan? intinya ngopi. Akhirnya kan banyak tantangan yang diberikan kepada Gus Samsudin, Ya. banyak tantangan pula yang diberikan kepada si Marcel. ya. Ya kan? Lah, ini jangan sampai ini kalian akan menuai hal yang buruk karena konflik yang kalian ciptakan. Betul. Coba kalau ada seseorang yang ternyata pro banget dengan Marcel, kemudian melakukan tantangan secara terbuka kepada Gus Samsudin yang memang unlogic dan Ya. ya yang sudah di luar batas lah ya. Betul. Atau sebaliknya, ada orang yang pro banget dengan Gus Samsudin, kemudian ada yang frontal banget menantang Marcel. Coba, ya aku bisa ini ya, itu kan akhirnya yang dirugikan mereka juga. Betul. Gitu kan. Dan sebenarnya antara Marcel dan Gus Samsudin ini kan mereka ini saling yang dituntutkan atau mereka keberatan ini kan perlakuannya. Yes. Nah, tapi sayangnya netizen di sini itu menyerangnya itu personal. Personal. Iya, secara personal ke orangnya. Ini saya nggak belain siapa-siapa, tapi menyerang Gus Samsudin pun, menyerang Marcel itu tidak lebih mulia dibandingkan ya kita memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Betul. Kita kan masih bisa memperjuangkan apapun itu tanpa menyerang dan menjatuhkan orang lain. Betul. Naiklah tanpa Ya, menginjak orang lain di Nah. situ. Betul. Tapi ini memang satu obrolan yang ya orang kalau nggak nonton dari awal sampai selesai pasti akan miskomunikasi. miskomunikasi. Betul. Betul. Sayangnya ya memang itu tadi. Undangannya cuma bisa melalui ini karena kalau misalkan Gus Samsudin atau Marcel mau datang podcast, ya Master Limbat ini kayaknya memang agak sulit untuk bikin podcast. Oh, iya. Gitu, Master. Ya. Iya, Master gitu. Oh, ngomong. Master diwakili dong. Kira-kira tadi Master ngomong apa? Loh. Nah, itu. Nah, Harapannya adalah apapun tadi itu, kita kesampingkan dulu yang benar dan yang salah. Kita kesampingkan dulu Gus dan pesulap merahnya. yes. Master Limbat di sini itu mengundang adik ya, karena Yes. kan masih muda ya. Adik Samsudin sama adik Marcel ini tadi untuk ketemu bareng sama Mas Limbat lah. Kalaupun ternyata gelar masternya boleh kita tanggalkan dulu, kita ngobrol dulu. Apa yang bisa diperoleh dari situ? Jika ternyata pun mau ada pembuktian atau apa, mau harus dipresentasikan seperti apa, karena polemik di masyarakat ini sudah mulai tidak sehat. Betul. Dan akhirnya menyita perhatian ke sesuatu yang harusnya itu lebih penting dibanding itu. Akhirnya gara-gara kasus ini. Iya. Dilanjut dulu silahkan Pak Den. Akhirnya gara-gara kasus pesulap merah versus Gus Samsudin ini, Citayam Fashion Week ini ditutup. Nah, gitu. Iya kan? Iya, Banyak iya, kasus-kasus yang harusnya ini Aduh. makanya. Terus kemarin perseteruan antara lawyer Rasman dengan Uya Kuya ini jadi Nah, tertutup jadi gitu loh. tertutup juga ya kan? Iya, jadi Aduh. banyak hal yang akhirnya jadi aduh, sayang gitu. Nah, kita pengennya kalaupun ini positif ya, kita jadikan satu yang positif. Kembali lagi ke Master Limbat yang terus selama sudah hampir 20 tahun ini terus berkarya. Kita majukan itu karyanya, jangan hanya sensasinya. Oke, tapi gini sih, aku malah justru nangkep di sini ada sesuatu yang menarik ini. Tapi ini di luar pembicaraan Master ya. Ini bukan yang disampaikan Master ke saya. Saya beranggapan gini. Kalau memang toh dua-duanya ngeyel, kalau toh ya seandainya dua-duanya ngeyel. Dua-duanya udah ngeyel kok Iya, sekarang. Iya kan ngeyel gitu. Pasti kan. ngeyel maksudnya. Terus kalau sampai kayak dikompetisikan atau kayak bukan pembuktian sih ya sebenarnya. Ini kayaknya paling cocok jurinya itu Master Limbat loh, Master. Lah kenapa? Karena Master Limbat itu seseorang yang tahu tentang sulap dan Master juga seseorang yang tahu tentang hal spiritual. Betul. Iya, Bang. Betul. Yang satunya menggunakan trik sulap dan pengobatan, yang satunya membongkar trik sulap dan pengobatan, gitu kan? Ya kan? Dan Master itu, nah ini kalau dikompetisikan kayaknya mantap. Oke, jadi ada dua, Kan? betul. Oh enggak, Master.
Oh, suruh ngopi aja. Ngopi suruh dulu. baik-baik Ya. aja. Jadi suruh baik-baik kalau aja. menurut saya yang ingin disampaikan oleh Mas Terlimbat di sini ini adalah mungkin Mas Terlimbat ingin berbicara kepada seseorang yang dianggap juga guru oleh Mas Terlimbat ini, seseorang yang juga sangat berjasa kepada Mas Terlimbat dan saya. Kayak ada Bapak Fabian Darmawan ya di RCTI. Nah, kenapa tidak melihat satu chance atau kesempatan ini? Siapa tahu malah dibuat sebuah pesulap versus dukun. Iya kan? Amazing. The next master itu untuk menunjukkan, tidak untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi menunjukkan apa yang bisa dilakukan. Wah, betul sih. Nah, jadi kalau ini bisa dipertunjukkan gitu kan, mungkin orang akan silakan, masyarakat akan menilai. Dan tentu saja Mas Terlimbat adalah jurinya. Nah, itu Master ini ramai. Iya, kalau diadakan ini antara magician versus praktisi supranatural, wah keren ini. Betul. Seharusnya Master Deddy Corbuzier juga ikut, tapi beliau kan sudah pensiun. Nah, jadi di sini yang diadu itu karya. Iya. Iya dong. Apa sih karya yang bisa disuguhkan oleh para magician dan karya apa sih yang bisa disuguhkan mungkin oleh kita nggak ngomong dukun ya, tapi praktisi supranatural atau spiritual. Nah, jadi gitu. Karya mereka saat dikompetisikan itu kira-kira atau disuguhkan sebagai entertain atau hiburan itu apa sih? Betul. Ya, kan? Ya, tapi kalau ternyata sekarang ini terutama RCTI, kenapa kok RCTI? Karena kan yang paling kuat pengaruhnya kan itu kan. Nah, tapi kalau RCTI sekarang ini kan sedang sibuk dengan Indonesia's Got Talent juga. Semoga sukses ya, Master ya. Sukses. Terus magician dan juga talenta yang lainnya banyak di sana. Kalau lagi sibuk mungkin Mas Terlimbat membuat sebuah channel. Mas Terlimbat ini berkelana untuk ketemu dengan pesulap dan praktisi supranatural untuk melihat mereka menunjukkan. Nah, jadi ditunjukkannya jangan di ruang prakteknya, tapi tunjukkan langsung di depan seseorang yang memang praktisi. Master jangan gini, Master. Nanti jadinya itu. Gitu, Mas. Nah, iya gitu, Master. Siap. Kalau gini Master Limbat Utapea. Iya kan, Master Limbat Utapea. Iya. Ini berlian baru. Tapi setuju, Master, seperti itu. Dengan senang hati, welcome banget, dan kalau bisa, ayo gas. Iya. Dan ini harapannya kan agar bisa dipisahkan karena memang akhirnya pesulap merah dan orang-orang seperti pesulap merah ini gerah itu karena hal seperti ini, terus kemudian berbalut agama yang kuat gitu loh. Ya, berbalut agama itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan karena sebagai seseorang, misalkan kita semua muslim ini, ini kan nafas muslimah, nafas muslim itu kan pasti akan kita bawa kemanapun kita pergi. Tapi saat hal tersebut terus kemudian terlalu disematkan, nah ini hal yang terus kemudian jadi ya polemik nantinya seperti itu. Jadi harapannya ya apapun itu coba dilepaskan dahulu. Kalau bisa silahkan monggo datang ke Padepokan. Apa sih ini namanya apa sih sini tuh? Oh, kalau ini sih lebih tepatnya base camp. Oh, base camp. Base camp. Iya. Base campnya Master Limbat di daerah Ciracas ya. Yes. Jakarta Timur. Monggo silahkan datang mampir ngopi deh. No kamera, no setting, no publish, ngobrol dulu aja. Ya, dari sini kita akan tahu bahwa tujuannya bukan AdSense, tujuannya bukan apa-apa, tapi tujuannya adalah tabayun. Betul. Pripun Mas? Setuju nggih? Luar biasa. Nah, dan agar para pemirsa di sini juga nggak harus mendonasikan paket data lebih banyak lagi, kita langsung menuju ke ujung acara di mana pertanyaan yang paling berbahaya, pertanyaan yang paling krusial, penting, dan ini pasti akan sangat-sangat menggetarkan jiwa. Ini akan saya tanyakan. Padahal tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget mengandung racun. Tapi ini masih ada pertanyaan lebih. Ini tepi jurang. Salah jawab mungkin akan kena cancel culture. Jadi harus hati-hati menjawabnya. Oke, apakah siap? Ini babak bonus. Oke, siap Mas Dar. Tapi pertanyaannya takut berat ini Mas. Digas nggak nih? Oke, gas. Oke. Jadi polemik ini kan sebenarnya didasari dari apakah hal yang disebut dengan goib atau goibiyah itu ada atau tidak. Karena ya walaupun Marcel atau pesulap merah di sini itu mengatakan saya tidak ingin membongkar goibnya, karena kan ada daerah-daerah misalkan seperti Bali, daerah Dayak seperti itu, suku Dayak di Kalimantan. Ini daerah-daerah yang memang mereka memiliki budaya yang sangat erat lekat dengan hal itu. Kita pun
wong Jawa ini sebelum masuknya Islam, kita ini kan kejawen yang sangat-sangat betul. Nah, tapi kan di era seperti sekarang, hal tersebut jadi sebuah polemik dan pertanyaan, terutama saat agama-agama Samawi masuk dan terus kemudian meminta para ya ini tadi umatnya ini untuk hati-hati hal-hal yang seperti ini. Jadi hal seperti itu tuh ada atau orang-orang cuma ngaku memiliki hal tersebut? Saya punya pendapat sendiri, tapi saya pengen tahu sekali pendapat Master Limbat karena Anda ini seorang praktisi spiritual dan supranatural juga, yang mana juga seorang pesulap yang tahu cara menunjukkan pertunjukan seni sulap. Nah, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Ini kalau salah jawab akan sangat berbahaya. Bukan artinya jawabannya cuma satu dan harus benar itu, tapi masyarakat dan para netizen di sini akan menjadi juri kebijaksanaan seorang Master Limbat. Waduh. Ya, kalau sampai salah, sampai ada apa-apa, berarti Adi Ucok ini yang salah mengartikan. Ini apa perlu diungkap, Mas? Serius? Aduh, ini sebenarnya perjalanannya Master loh, salah satunya loh. Ini kalau ini berarti pertama kali. Pertama kali? Pertama kali. Belum pernah? Belum pernah sama sekali. Demi Allah, belum pernah di mana-mana? Belum pernah di mana-mana. Serius, Master. Merupakan sebuah kehormatan untuk saya dan Anda semua, kalian semua yang mendengarkan dan menonton ini. Jadi, aduh, berat Master. Ini. Benar? Ini. Oke. Jadi kalau kemarin kita akhirnya digegerkan dengan KTP yang tadinya difoto, itu ternyata namanya nggak sengaja itu diungkapkan. Betul. Jadi akhirnya terbuka nama Marcel Radival itu siapa. Betul. Nah, untuk pertama kali di podcast ini, Adi Ucok akan menyebutkan nama asli Master Limbat. Nah, jadi, betul itu atau bukan? Bukan, Mbak. Oh, bukan. Oh, oke. Saya udah deg-degan tadi, aduh. Jadi ini adalah pertama kalinya Master akan menyampaikan tentang hal yang berkaitan erat, kental banget dengan yang namanya gaib. Aduh, apa itu? Kalau berbicara gaib, Master menyatakan 1000% ada. Dan Master sangat meyakininya dan Master bisa membuktikannya. Dan bahkan sepanjang perjalanan Master Limbat, sepanjang perjalanan karir Master Limbat sudah safari ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Dan dari sepanjang perjalanan Master Limbat safari ke pelosok Indonesia, beberapa kali juga Master pernah menemukan orang-orang yang terbukti kalau dia memiliki sebuah keilmuan spiritual yang benar-benar nyata. Oke. Melihat langsung? Langsung dengan mata kepala sendiri. Mohon maaf, panjenengan ngerti sulap. Master of Magician juga. Itu bukan sulap yang panjenengan pirsani. 1000% yakin bukan sulap. Itu memang sesuatu yang gaib, supranatural. Oke. Dan bahkan pada saat itu Master sampai mencoba merisetnya, dan Master untuk minta ditunjukkan bukan hanya sekali. Barangkali Master yang namanya manusia barangkali pernah atau kalau bahasa Jawanya itu kecelek ya. Iya kan? Iya, jadi mencoba untuk minta ditunjukkan beberapa kali. Biar yakin. Dan kita mencoba ngobrol atau berkonsultasi dengan orang lain yang memang faknya di bidang sulap yang mungkin lebih dalam, dan itu real spiritual, gaib. Berarti ini saya
saya bisa pastikan percaya karena Master Limbat tahu dua sisi koin ini tadi, mata uang. Berarti memang nyata adanya ya buat Master Limbat ya. Betul. Nah gitu. Bahkan kalau jangankan di mata orang-orang yang bukan seorang magician, di mata seorang magician aja, master magician aja sudah meyakini itu gaib. Apalagi di mata kalian itu nggak ada celah. Ya. Tapi oke. Jadi gini, Pak Den. Nanti kalau mohon maaf ya, tapi nanti kalau untuk tidak berkenan, ini kan mumpung rekod ya, boleh di skip aja ya, karena ini pernyataan dari Master Limbat yang cukup sensitif, apa itu? Tentang dunia spiritual, tentang sesuatu hal yang bernama santet, sihir, teluh, tenung, guna-guna. Dan Master orang yang terlibat langsung di dalamnya pada saat itu. Master membuktikan keberadaan dan memastikan kebenaran tentang santet. Dan Master mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk jadi target sasaran santetnya. Waktu itu? Waktu itu. Dan yang terjadi Pak Den, beberapa binatang seperti kelabang, kalajengking, dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuhnya Master Limbat. Sampai dan keluar sendiri itu pun dilakukan oleh praktisi supranatural di sana. Jadi Master memberanikan diri untuk menjadi target pada saat itu. Karena saking tidak yakinnya pada awalnya, Master memberanikan diri untuk jadi target pada saat itu. Jadi itu nggak cuma cerita orang lain, nggak cuma pengakuan orang lain. Betul. Tapi dialami. Betul. Dan yang pastinya sekarang ilmu itu sudah berhasil dimiliki oleh Master Limbat. Oke. Setelah beliau jadi target sasaran, akhirnya Master Limbat pun menguasai ilmu. Oke. Nah ini yang saya bilang, Master Limbat ini sebenarnya orang sakti yang ngaku jadi pesulap. Demi hiburan, demi menghibur kalian semua. Nah tapi begini, saya juga ingat bahwa Marcel di sini itu bukan artinya dia tidak percaya sama gaib. Yes. Karena memang sebagai seorang Muslim di rukun iman itu ya kita harus percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib, ya kan, jin, malaikat dan sebagainya. Jadi kalaupun ditanya kepada saya pun, saya sebagai Muslim saya harus percaya kepada gaib. Dan saya melihat bahwa WiFi, ya, Google Drive itu gaib. Iya, itu gaib. Dan ini adalah satu hal yang memang ya kita harus percaya karena fenomena itu ada. Tapi yang disampaikan di sini itu adalah Marcel pun ini kalau menurut saya dia itu tidak langsung percaya, tapi dia pun mencari. Nah, makanya judulnya bukan menantang dan ingin menghentikan, tapi mencari pembuktian. Nah, kalau ternyata nanti dia lihat, dia kan bilang dia akan tutup channel. Betul. Dan siapa tahu dia juga pengen belajar mungkin. Nah, mungkin jadi dukun juga. Nah, ya kita nggak tahu, ya bisa semua menurut, bisa jadi. Kalau menurut, ini bukan dari sudut pandang Master ya, ini dari sudut pandang saya pribadi sih mungkin karena keterbatasan usianya Mas Marcel ya, jadi beliau mungkin belum lalu lalangnya atau sayapnya belum seluas ya, Master karena Limbat. Mohon maaf. Waktu itu pun Master Limbat pun kan merasa nggak yakin juga, makanya sampai perlu. Iya. Nah, Master pada saat itu awalnya pun nggak yakin juga. Betul. Dan justru malah pada saat itu Master juga berniat kalau dia menggunakan trik akan disikat tuh sama Master tuh, mau dibongkar sekalian. Dan ternyata masuk beneran. Ada sesuatu hal yang berkehendak lain, dan ternyata benar santet itu ada. Jadi ternyata Master Limbat adalah seorang pesulap merah juga. Pesulap merah. Maksudnya pernah mencoba mencari, menantang, dan ternyata membuktikan beliau melihat itu ada. Cuman bedanya Master itu kalau untuk hal yang seperti itu tidak dipublish. Tidak untuk dipublishkan dan tidak untuk
menjatuhkan atau menaikkan seseorang. Mungkin kuncinya ada di situ. Yes. Jadi saat Master Limbat walaupun menguasai bisa, tapi apa yang dipamerkan itu bukan sesuatu yang itu. Nah, Tapi yang dipamerkan adalah sebuah bentuk hiburan. betul. Ya, betul. jadi kita akan tahu bahwa apapun yang disampaikan oleh Master Limbat di ranah publik itu bukan sebuah bentuk pengobatan spiritual dan Yes. sebagainya, tapi itu murni hiburan, betul ya? Nah, ini yang saya pikir harusnya bisa ditiru oleh orang-orang yang mengaku bisa menyembuhkan dan sebagainya. Jangan bawa ini ke ranah publik, Yes. karena ini adalah sesuatu yang ya sama kayak kasusnya polisi itu kan Pak Mahfud bilang ini sebuah kasus yang dewasa. Aduh, Master nggak dengar kalau untuk nggak dengar. masalah Oh, iya, itu, iya, iya. iya, iya. Oke. Bukan cuma nggak bisa ngomong tapi nggak dengar. Oh, iya. kalau yang itu. itu orang-orang Master yang bilang ya. Tapi kembali lagi kalau Siap. masalah itu tadi saya juga pernah mengalami. Yes. Jadi binatang-binatang itu keluar dari tubuh saya. Oke. Salah Itu satu. beneran. Jadi ada ayam, kepiting, udang, sama cumi-cumi. Oke. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda. Iya, di toilet setelah Nah. saya selama 3 hari nggak BAB Iya, waktu itu. sama, saya juga kadang setiap hari walaupun tanggal tua makannya tetap rendang, tetap iya macam-macam, tapi dalam bentuk mie. Oh gitu iya. kan. Jadi ini satu hal yang saya bukannya bercanda Yes. ini, tapi biar nggak ini serem banget. Maksudnya Master Limbat itu aja belum ngomong udah serem. Makanya mengimbanginya pakai baju-baju anak muda. Ini sebenarnya kayaknya bajunya Dika deh anaknya ya, kok off white kayak gini ya, baju-baju keren-keren gini. Aduh. Mas, jangan Master. Serius ini bahaya loh. Pak Den, Ya, ini terserah mau diiyakan ditayangkan atau tidak? atau mau tidak, mau disetujui atau tidak, Master Limbat next akan ada tayang di channelnya Pak Denny Darko, akan melakukan pembuktian tentang hal gaib. Waduh. Next episode. Master, ini belum selesai, Master. 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 Lah. Waduh. Master. Waduh. Malah keluar lagi. Saya sikar sudah. Kayaknya kalau seperti ini saya pun cepat harus cabut karena takut terjadi apa-apa. Saya nggak mau saya diisi oleh sesuatu yang saya tidak inginkan. Jangan sampai ada toples masuk ke sini.